Puasa selalu ada hikmah. Pemirsa, kita balik lagi ngambil hikmah dari tokoh luar biasa nih, inspiratif, Bang Anggi yang sudah menaklukkan sekian banyak gunung yang belum tentu dilakukan oleh banyak orang-orang normal pada umumnya. Tapi kalau pengen tanya lagi, Bang Anggi boleh tanya ya? Silakan. Asal muasalnya ini sampai akhirnya punya kondisi fisik yang seperti ini tuh gimana sih ceritanya kalau boleh tahu? Kalau cerita sebenarnya itu karena kecelakaan kok. Kecelakaan apa? Nah, jadi 2015 itu kan 2015 ya kejadiannya. Iya, ya? 2015. Udah 10 tahun lalu, heeh. Bener. Tuh. Jadi tuh Anggi mau pergi sekolah, itu ditabrak sama truk tangki. Oh, masih apa SMA waktu itu? SMA kelas 1. Terus? Dan karena Naik apa? Motor? Anggi naik motor, Terus? tuh dari depan ada truk tangki yang nabrak. Adu banteng lah. Alhamdulillah. Jadi itu tuh yang bikin kaki Anggi harus diamputasi. Waktu kejadian langsung tanpa sadar bangun-bangun di rumah sakit nggak ada kaki? Enggak. Gimana cerita itu? Justru amputasinya itu karena salah penanganan pertama. Jadi dia infeksi dan harus diamputasi. Dari situ ke rumah sakit dulu, Ke rumah dirawat berapa lama dulu? Itu dirawat 10 hari, habis itu karena Anggi tinggal di kampung ya kok, itu jadi perobatan itu rata-rata orang masih dominan ke perobatan tradisional. Dan itu tuh ini saran juga nih buat teman-teman semua, boleh kalian berobat tradisional, tapi kalau patahnya itu patah tulangnya ada lukanya, baiknya didampingi sama medis juga. Iya, nggak asal bener-bener. Iya, karena berobat tradisional tuh bahaya banget kok ternyata. Jadi ini awalnya setelah 10 hari itu, selain kaki apalagi waktu itu sebetulnya lukanya? Pokoknya bagian kanan semua hancur kok. Ini bahkan bibir terbelah, ini sampai Jahit sekarang. sih? Iya, ini tulang rusuk kanan ini juga ada yang bengkok sampai sekarang. Cuma waktu itu paling parah kaki tuh patah di Iya, paha. ada 3 bagian. Terus dipakein pengobatan tradisional, Iya, itu yang ternyata malah infeksi. infeksi. Iya. Luka terbuka berarti ya, kayak Iya. berdarah gitu. Karena emang pengobatan tradisional tuh kayak gimana ya kok, kayak Ya, nggak logika. seolah nggak berdasar kan? Iya, Ya ada yang mungkin ini ya izin ya yang pada pelaku pengobatan tradisional, tapi kan kadang ada yang lo kok bertentangan banget dengan medis yang ada jurnalnya, ada penelitiannya. Iya gitu, dengan sekarang pun lagi pikir kayaknya musyrik banget deh. Sampai ke arah sana ya? Iya, karena pengobatannya itu masa melalui ayam gitu. Oh, nggak nyambungnya Nggak tuh jauh nyambung, banget. iya. Cuman dulu kan karena lagi sakit kayak yaudah percaya aja gitu. Iya, dan akhirnya naudzubillah infeksi membusuk gitu. Membusuk. Sampai akhirnya mutusin, wah ini nggak bisa nih tradisional, udah nggak bener nih, harus dibawa ke rumah sakit. Iya, itu ketika udah bener-bener dagingnya udah mulai rontok dan udah ada kayak ulat-ulat kecilnya gitu kok. Jadi sampai akhirnya Anggi ada ngadu ke mama kayak bilang, "Ma, ini mata Anggi udah nggak kelihatan, udah 5 hari akibat infeksinya tadi," gitu kan. Sampai mata nggak lihat. Iya, dua-duanya. Iya, itu udah kayak main handphone aja tuh udah nggak jelas banget kok, harus deket gini banget. Dan itu tuh Dan rasa nggak tahu ya kan karena belum pernah. Rasanya kayak gimana? Kaki yang dalam kondisi sampai ada ulet tuh apa bener-bener ngilu, nyeri, atau bahkan justru udah mati rasa sama sekali? kalau bagian paha itu masih sakit banget, tapi betis itu udah mati rasa. Dipegang juga udah nggak kerasa. Udah nggak kerasa, bahkan tulangnya dipukul juga nggak ada rasa lagi. Akhirnya Akhirnya nyampeinnya gimana tuh dokternya? Dan jadi respon Anggi ketika ada dokter lagi visit ke ruangan, terus mama bilang, "Dok, ini mata Anggi udah 5 hari nggak kelihatan, udah nggak jelas lah penglihatan." Terus dokternya bilang, "Bu, udah kayak yang saya bilang kemarin, ini kalau infeksinya terus berkelanjutan, itu efeknya bisa ke organ yang lain. Ini kalau udah ke mata paling lama 2 minggu ke jantung, dan kalau ke jantung tuh pasti meninggal." pertama kali ngelihat, ya Allah, nggak ada. Pada saat itu tuh yang dipikirkan adalah Anggi mau diamputasi karena cuman gak mau lihat mama sedih. Oh, Dan lebih jadi kalau penting perasaan mama. Iya, dan pada saat itu yang dipikirkan kalau mama meninggal, pasti Anggi tuh dalam hitungan jam atau berapa hari tuh pasti ikut bunuh diri, pasti mau bunuh diri ikut mama aja. Iya, karena biar gimana ya kebahagiaan beliau ya. Ya, karena cuman pengen gak mau lihat mama sedih aja gitu. Terus bener gitu setelah akhirnya diamputasi tuh penglihatan mulai kembali normal. Balik normal kembali. Cuman sekarang tuh kayak udah mulai kayak mata udah minus lagi gitu. Penglihatan juga agak kurang kalau jauh gitu. Oke, dan akhirnya sempat ada perasaan ini, marah ke Allah, kenapa takdir saya begini? Padahal saya itu sempat nggak percaya Tuhan. Itu gara-gara itu kejadian itu. Kejadian itu iya, terus ditambah lagi di 2020 tuh mama sakit parah lah sampai pindah rumah sakit gitu, pindah rumah sakit. Di situ Anggi mikir, kalau Tuhan itu katanya kan
Tuhan itu ketika ngasih ujian itu tandanya sayang. Mm-mm. Ini kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan udah ngambil kakiku, tapi ngambil kesehatan mamaku juga gitu. Sekarang gimana mama? Alhamdulillah udah sehat. Akhirnya sembuh juga ya, sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gimana nih perasaan mama ngelihat justru dengan kondisi seperti ini tetap aja berprestasi, naklukin gunung yang belum tentu bisa taklukin orang, jadi komika juga. Nah jadi alhamdulillah itu mama udah seneng banget dan ya kayak sekarang tuh impian Anggi tuh udah tinggal satu lagi lah. Apa tuh? Pengen umrohin mama aja. Sekarang Bagus, lagi berusaha nabung. Ini gitu. ketonton ada travel umroh yang nonton juga bisa. Amin amin. Tapi insya Allah berusaha sendiri dah. Oh, iya. Karena biar usaha Allah, Anggi. biar pahalanya diambil Anggi semua ya. Iya. Insya Allah. Jadi yang paling memotivasi mama ya, biar gimana? Mama. Sang itu tinggal di rumah di Binjai itu berapa saudara sih? Terus ada Kalau siapa di aja? Binjai itu Anggi 3 bersaudara. Anggi anak laki satu-satunya paling kecil. Oh, ada kakak perempuan dua. Ada kakak perempuan. Tapi sekarang Anggi udah merantau di Jakarta sendiri. Masya Allah. Suka kesini nggak mama? Ini rencana ntar bulan 8 Anggi ada pameran foto sekalian pemutaran film dokumenter tentang Anggi. Itu bakal ngajak mama kemarin. Sekalian bikin campaign satu langkah lagi yang campaignnya itu kami tujukan untuk teman-teman disabilitas dan teman-teman yang lagi nggak percaya diri di Indonesia. Kami mau bikin itu untuk mereka. Yang ini justru menjadi motivasi bagi sekian banyak orang yang mengalami nasib yang sama atau mungkin lebih parah. Ini beliau tuh menjadi petunjuk bahwa ya punten ya, kita nggak sepahit beliau, tapi tetap aja gimana dirinya kalau udah benar-benar bangkit. Lihatlah Masya Allah perjuangannya. Sampai akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Masih banyak hikmah yang bisa kita ambil, untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah.